warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Ruby Salma Putri. Di sore hari ini saya akan mengupas tuntas mengenai pembelajaran online di masa pandemi bersama narasumber saya, yaitu Mas Faradito. Kepada Mas Faradito, bisa nih memperkenalkan diri ke penonton. Baik, nama saya Faradito Elian Septa Firmansyah. Saya duduk di bangku SMA kelas 2. Nah, Mas Faradito, di sore hari ini kita akan mengobrol santai saja. Di sini kita langsung saja ke inti pembicaraan ya, Mas. Jadi di usia Indonesia yang sudah menginjak 76 tahun ini, kita masih dihadapkan dengan masa pandemi di mana seluruh aktivitas ataupun kegiatan pembelajaran menjadi serba online. Nah, sebagai pelajar, bagaimana sih perasaan Mas Faradito mengenai pembelajaran di masa yang seperti ini? Sangat sulit diterima. Wah, sangat sulit diterima ya. Mengapa nih? Kenapa? Soalnya kan kita nggak tatap muka langsung toh dengan guru. Jadi kita sulit menerima materi dari guru juga. Sama tugasnya juga banyak. Kalau kita pengen merangkum catatan, kita pengen mempelajari materi-materinya, itu kan juga keganggu sama tugasnya. Dan kita juga belum memahami materi. Jadi mengerjakan tugasnya juga sulit sekali. Jadi begitu ya. Di sekolahan Mas Faradito ini pasti juga memiliki sistem pembelajaran yang tersendiri ya. Nah, bisa nih Mas Dito jelaskan kepada penonton apa saja sih sistem pembelajaran yang dianut ataupun yang diterapkan di sekolah Mas Faradito? Yang pertama itu sekolah membuatkan web. Webnya juga milik sekolah. Itu di sana kita bisa menemukan mapel-mapel. Setiap mapel itu udah ada nama gurunya sendiri kan pastinya, sama-sama. Terus gurunya juga bisa mengisi materi-materi yang harus kita pelajari, bisa berupa PDF, bisa berupa Word, PPT, dan video. Jadi kita diminta untuk mempelajari materi-materi tersebut, sama ada tugas, gurunya udah nyantumkan tugas di webnya situ. Setiap mapel kayak gitu. Oh iya. Kemudian saya kemarin mendengar ada sistem pembelajaran di sekolah Mas Faradito yang bernama sistem pembelajaran, yaitu ada sistem pembelajaran Jardaja ya Mas. Nah, bisa nih Mas Faradito jelaskan kepada penonton apa sih sistem pembelajaran Jardaja itu dan bagaimana mekanismenya? Sistem Jardaja itu untuk memudahkan siswa berinteraksi, ya meskipun tidak tatap muka tapi berinteraksi secara online dengan gurunya, agar siswa itu juga bisa lebih memahami materi melalui Zoom itu. Dari jam 7.15 sampai jam 12. Itu setiap hari ada 4 mapel. 4 mata pelajaran. Oh iya. Dan menurut Mas Faradito, adanya Jardaja ini justru akan mempermudah atau bagaimana, dan enak atau enggak sih Mas, enakan Jardaja atau seperti biasanya, seperti yang dulu? Ada plus minusnya sih. Kalau Jardaja itu tugasnya lebih berkurang, tapi kalau ikut Jardaja itu bisa bikin mata lebih sakit dan juga boros kuota internet. Oh iya. Nah, selain Jardaja, apalagi sih Mas yang dianut di SMA-nya Mas Dito sekarang ini? Mungkin cuma satu aja ya. Sebagian kecil guru itu masih menggunakan Classroom untuk mengumpulkan tugas. Tuh. Ya. Jika pembelajaran daring seperti ini efektif atau tidak sih ilmunya terserapnya kita? Ya mau tidak mau, karena kondisi COVID-19 yang belum kelar-kelar, ya kita juga harus bersabar menunggu. Semoga COVID-19 segera selesai dan kita bisa sekolah offline lagi. Karena sekolah online sama offline itu kan beda. Kalau offline itu langsung bertatap muka langsung dengan gurunya. Kalau online itu kan terbatas melalui sebuah aplikasi. Oh ya, baik. Yang saya dengar tadi, menurut pendapat Mas Dito itu, saya tuh mendengarnya lebih banyak jawaban yang dari sisi negatifnya. Nah, pasti kan ada sisi positif dan juga negatif ya Mas. Nah, menurut Mas Faradito, apa sih sisi positif yang dapat kita ambil dari pembelajaran daring seperti ini? Ya, siswa dituntut untuk mengubah, beradaptasi dengan gaya belajarnya. Misalnya, contohnya di awal pandemi, kok belajarku kok nggak enak ya.
kayak ruwet gitu ya. Online juga nggak bisa bertatap muka langsung dengan gurunya. Oke, aku harus merubah sistem pembelajaranku kayak gini. Contohnya tugasnya kan banyak tuh, aku catat tugasnya ini. Kalau sudah aku kerjakan, aku centang warna hitam. Kalau udah aku kumpulkan, aku centang warna merah kayak gitu. Oh iya, sudah tadi. Kemudian apa sih saran dan juga harapan dari Mas Dito untuk sistem pembelajaran di Indonesia di masa yang akan datang nanti? Harapan saya semoga pandemi ini cepat kelar, pembelajaran tatap muka langsung juga bisa dilaksanakan secara 100%, sama semoga siswa bisa mengikuti pembelajaran secara offline dengan memenuhi protokol kesehatan juga, biar pandeminya nggak bertambah lagi gitu. Yeah. Oh ya, baik. Sudah jadi tadi yang bisa kita dengarkan dari penjelasan dari Mas Waradito. Jadi kesimpulan dari topik sore hari ini, tidak hanya ekonomi yang bangkit, tetapi juga pendidikannya. Meskipun serba online, kita sebagai pelajar harus tetap tangguh belajar di masa pandemi sekarang ini. Semangat terus pelajar Indonesia, kita harus bisa bangkit di masa pandemi. Baik, terima kasih Mas Waradito. Dan juga terima kasih kepada seluruh rekan-rekan. Saya Yulia Ruby beserta Mas Waradito izin untuk pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah, sampai jumpa lagi.